tidak hanya bersifat sementara, dalam Ya. arti ini permanen selamanya begitu ya. Betul. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan dua narasumber. Sudah ada Mas Nurholis Ridwan, pemerhati Timur Tengah. Selamat pagi Mas Nur, Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Terima Mbak kasih sudah Rati. hadir. Dan kita juga akan memantau bagaimana kondisi terkini langsung dari Gaza, Palestina. Sudah ada Mas Fikri Rofiul Haq, relawan Mercy dan juga warga negara Indonesia di wilayah Gaza, Kita Palestina. sapa dulu kali ya, mungkin udah tersambung apa belum ya? Mas Selamat Fikri. pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi waktu Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dini hari waktu Gaza, Mbak. Ya, apa kabarnya Mas Fikri? Sehatkah? Bagaimana juga dengan teman-teman lainnya di sana? Ya, alhamdulillah saya dan juga dua relawan Mercy lainnya saat ini dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan aman, insya Allah. Dan memang kami sudah berhasil dievakuasi dari Gaza Utara pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 pada jam 3 siang waktu setempat, dan kami sampai di jalur Gaza Selatan ini sampai jam setengah 7 malam waktu setempat. Oke, ini kita bisa berkomunikasi dengan lancar, artinya kondisi jaringan, komunikasi bisa berjalan dengan baik ya? Ya, kalau memang berbicara komunikasi ataupun jaringan, memang sebelumnya kami juga belum bisa mendapatkan jaringan secara stabil, namun kami sudah semenjak genjatan senjata ini kami beberapa kali juga sudah keluar ke pasar untuk memang membeli peralatan untuk mendukung kami dalam menggambarkan situasi update terkini di jalur Gaza begitu. Fikri, saat ini kondisi selama gencatan senjata, apakah memang bantuan-bantuan baik medis, kemudian juga bahan bakar ini sudah dibuka ya Mas ya? Ya, memang kami beberapa kali juga sudah pergi ke pasar yang memang berdekatan sekali, dan perlu ketahui memang kami juga saat ini berada di kota Khan Yunis di jalur Gaza bagian selatan, dan kami juga ikut mengungsi sama seperti warga Palestina yang memang di sekolahan, dan di sekolahan ini memang mayoritas pengungsi juga adalah pengungsi dari jalur Gaza Utara, dan mereka adalah pengungsi yang mengungsi saat itu di rumah sakit Indonesia, dan juga korban luka-luka juga ada yang ditangani memang di sekolah ini. Memang kami juga sangat berdekatan sekali dengan rumah sakit Eropa, dan juga seperti yang kami lihat di jalan-jalan juga truk-truk bantuan juga sudah banyak sekali yang melintas, dan juga kami juga sempat melihat antrian yang begitu panjang yang mereka ingin membeli atau menyetok bahan bakar, karena memang hari ini adalah sudah hari terakhir genjatan senjata memang yang disepakati oleh pihak militer Israel yang hanya berlaku 4 hari, dimulai pada hari Jumat pada jam 7 pagi waktu setempat, dan memang hari ini dikabarkan memang gencatan senjata berakhir pada jam 12 malam waktu setempat hari ini. Namun kami berharap sekali gencatan senjata ini adalah gencatan senjata permanen, agar masyarakat memang bisa kembali beraktivitas, dan juga kami juga bisa kembali ke rumah sakit Indonesia untuk memang melihat kondisi di sana, dan kami memang mengetahui kondisi dari wartawan lokal bagaimana kerusakan yang begitu hebat dialami oleh rumah sakit Indonesia, dan bukan juga rumah sakit Indonesia yang ada di jalur Gaza bagian utara, namun rumah tempat kami juga tinggal, yaitu Wisma Dr. Jose Rizal, ataupun bisa dikatakan Wisma Indonesia, yang juga ikut mengalami kerusakan akibat gempuran militer Israel beberapa jam sebelum terjadinya gencatan senjata. Baik. Mas Fikri, di studio juga ada Mas Nurholis Ridwan. Mas Nurholis, kita mendengar tadi informasi dari Mas Fikri ya, detik-detik ataupun juga perkembangan terbaru ya dari situasi yang berkembang di pemberitaan, fokus terkini mungkin ya dari Mas Nur melihat. Ya, sekarang Al Jazeera headline-nya atau secara umum pemberitaan internasional mengenai Gaza itu fokus pada
gencatan senjata yang berlangsung selama 4 hari yang dimotori oleh Amerika Hari ini hari Serikat. terakhir ya kata Ya, Fikri. hari terakhir Amerika Serikat, Qatar, Mesir dan tentu saja Israel. Namun saat ini ada semua pihak atau pihak mediator itu sebenarnya sepakat seperti Qatar dan Amerika Serikat agar gencatan senjata ini diperpanjang. Namun pihak Israel sendiri sebenarnya agak terbelah. Satu sisi ada pihak yang memang menginginkan perang ini terus berlanjut. Ini adalah kelompok garis keras. Dan Dewan Perang Israel per kemarin itu mereka sedang melakukan rapat kemarin untuk menentukan apakah gencatan senjata ini dilanjutkan atau tidak. Sebenarnya pihak Hamas sendiri menyatakan bahwa apa yang mereka ajukan atau apa yang disepakati mengenai pertukaran tawanan ini dalam gencatan senjata ini sebenarnya ini merupakan tawaran yang sama persis sebelum terjadinya invasi Israel ke jalur Gaza. Jadi sebenarnya tidak ada perubahan dari tawaran dari pihak Hamas. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya Israel akhirnya terpaksa menerima gencatan senjata ini. Dan ini sebenarnya juga membuktikan Israel sebenarnya tidak perlu melakukan invasi dan bumi menghanguskan Gaza kalau hanya sekedar untuk membebaskan sandera. Tetapi memang Israel, khususnya kelompok garis keras, memang menginginkan punya visi untuk mencaplok Gaza, menguasai Gaza, menduduki Gaza dan mengusir warganya dari jalur Gaza, sehingga termasuk juga kemudian tepi barat, di mana Israel punya mimpi mengusir warga Gaza ke Sinai dan juga warga tepi barat ke Yordan, sehingga kemudian terwujud apa yang disebut dengan Israel Raya. Namun yang jelas Amerika Serikat saat ini memang cukup kesulitan, khususnya pemerintah Joe Biden. Amerika Serikat sekarang terkepung atau disudutkan oleh warganya sendiri, disudutkan oleh sekutu-sekutunya, warga-warga negara yang ada di sejumlah negara sekutunya yang semuanya memprotes Israel dan memproses invasinya ke Gaza. Mas nanti mungkin boleh dilanjutkan dari sisi internal Israel sendiri, mengutip pernyataan dari Menteri Pertahanan Israel yang mengatakan bahwa apabila seluruh tawanan dibebaskan, maka Israel akan angkat kaki dari wilayah Gaza. Mungkin nggak akan ke situ kalau melihat catatan sejarah, sempat juga ada gencatan senjata antara Israel dan juga Palestina. Kita akan bahas di segmen berikutnya, Mas. Kita kembali saat lagi.